Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, semua amal ibadah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amalan sunnah di bulan-bulan yang lain, apabila dikerjakan pada bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan pahala wajib. Misalnya, kita sholat sunnah di bulan-bulan biasa, maka pahalanya sama dengan pahala sholat wajib di bulan Ramadan. Teman, tolong di subscribe ya, ada tulisan merah, diklik ya, dan loncengnya jangan lupa diklik, supaya teman-teman bisa berlangganan dengan channel saya, Imronse. Terima kasih. Channel Imronse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan yang kelima. Mudah-mudahan puasa kita 4 hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita bermohon kepada Allah agar senantiasa kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan puasa yang kelima hari ini dan seterusnya sampai dengan selesai. Ma'asyiral muslimin, teman-teman di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini WA yang masuk di kami banyak sekali yang mengajukan pertanyaan, tapi dari banyaknya pertanyaan itu, secara garis besar, dari banyak pertanyaan dari rekan-rekan adalah sekitar keutamaan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang kelima ini, saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran apa sih keutamaan bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan jawaban ini nanti, penjelasan ini nanti, walaupun tidak memberikan kepuasan kepada rekan-rekan yang sudah mengirimkan WA ke saya, tapi minimal penjelasan ini agak mendekati barangkali ya. Ma'asyiral muslimin, teman-teman di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bulan suci Ramadan banyak sekali
keutamaan bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Allah menerangkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Pada bulan suci Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran. Ini salah satu keistimewaan daripada bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda yang dapat membedakan antara baik dan yang batil. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini merupakan bukti nyata kemuliaan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan juga dinamakan Syahrul Quran. Keutamaan bulan Ramadan yang kedua, bulan penuh berkah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Maka bulan ini, bulan Ramadan ini juga dinamakan Syahrul Mubarak. Karena di dalam bulan puasa ini, setiap amal ibadah pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat ganda. Maka dinamakan bulan Syahrul Mubarak. Dan untuk perekonomian, pada umumnya ya, kalau sekarang mungkin nggak berlaku karena masih zaman corona. Di bulan suci Ramadan ini muncul ya pedagang-pedagang kaki lima tambah ramai, jual baju, pakaian, dan lain-lain untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Kita lihat juga di pinggir-pinggir jalan, banyak sekali pedagang-pedagang jajanan, sayur-sayur matang, makanan-makanan untuk berbuka puasa, itu banyak. Yang biasanya selain bulan Ramadan itu tidak ada. Maka secara ekonomi di bulan suci Ramadan ini perekonomian meningkat. Pedagang-pedagang bermunculan. Ibu-ibu rumah tangga yang tadinya biasanya tidak jualan jadi jualan. Membuat kue lebaran. Sehingga muncullah paket-paket kue, sirup, kemudian ditambah lain-lain, dibikin satu paket harganya sekian. Katakanlah 200.000. Kalau paketnya B, yang paket B 150.000, paket C 100.000. Nah, ini berlomba-lomba. Yang tadinya memang bukan pengusaha muncul di bulan Ramadan ini. Muncullah mereka sebagai pedagang, sebagai pengusaha yang bikin souvenir. Maka ini dinamakan bulan penuh barokah atau Syahrul Mubarak. Keutamaan yang ketiga,
adalah bulan penuh pengampunan, di mana kesempatan pada bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk meminta ampun. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan karena keikhlasan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan berbagai macam ibadah, maka lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dengan berpuasa pada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat, untuk menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, waktu sholat asar dengan maghrib, waktu sholat maghrib dengan isya, waktu sholat isya dengan maghrib, itu dihapuskan dosa-dosanya. Antara Ramadan dengan Ramadan, selama 1 tahun, diampuni dosa-dosanya selama setahun, dengan catatan tetap kita menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dosa besar, durhaka kepada kedua orang tua, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan diampuni selain bertaubat, taubatan nasuha. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini adalah penghapusan dosa-dosa, pengampunan dosa-dosa selain dosa-dosa syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan lain-lain sebagainya. Jadi selama hamba itu meninggalkan dosa-dosa besar, maka insya Allah dosa-dosanya yang selama 1 tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu. Keutamaan yang keempat adalah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Pada bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada orang yang beriman selama bulan Ramadan ini untuk masuk ke surga dengan ibadah dan amal soleh yang dikerjakan selama bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang kelima adalah dilipat gandakan pahala semua amal ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala umroh di bulan Ramadan sama dengan pahalanya ibadah haji. Hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, pahala umroh di bulan suci Ramadan sama dengan pahala haji bersamaku, kata Rasulullah. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, semua amal ibadah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amalan sunnah di bulan-bulan yang lain, apabila dikerjakan pada bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan pahala wajib. Misalnya, kita sholat sunnah di bulan-bulan biasa, maka pahalanya sama dengan pahala sholat wajib di bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak amal ibadah kita, perbanyak infak, sodakoh. Kalau memang tidak mampu bersodakoh, kita baca takbir, tahlil, dan tahmid. Karena semua itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Keutamaan bulan Ramadan yang keenam adalah dengan hadirnya suatu malam kemuliaan dan penuh keberkahan,
di malam 10 terakhir, terutama di hari-hari ganjil, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah keutamaan bulan Ramadan, di mana malam ini semua kaum muslimin di seluruh dunia menanti-nantikan malam Lailatul Qadar ini. Malam Lailatul Qadar ini di 10 malam yang terakhir, terutama malam-malam yang ganjil. Keistimewaan bulan Ramadan yang ketujuh adalah merupakan salah satu rukun Islam. Bunyal Islami ala khomsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji apabila mampu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi bulan suci Ramadan ini merupakan rukun Islam yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Keutamaan bulan suci Ramadan yang kedelapan adalah di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka setiap hari pada bulan Ramadan. Tiap muslim apabila dia bermunajat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan ditolak. Doanya akan dimustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dipertegas dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, doanya pemimpin yang adil. Yang ketiga, doanya orang yang terzolimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan bulan puasa Ramadan yang ke-9 adalah puasa pada bulan Ramadan nilainya sama dengan 10 bulan. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka hal itu sama nilainya dengan ia puasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 9 keutamaan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini akan sedikit menambah ilmu pengetahuan kita. Harapan saya, jawaban saya ini bisa memberikan tambahan sedikit ilmu buat rekan-rekan semua. Apabila ada manfaatnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau jawaban ini tidak memuaskan, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Jangan lupa ikuti terus channel Imronse selama bulan Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian.
Terima kasih sudah bersedia menonton video ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita, salat tarawih, tadarus, zikir, salat malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.